Halo guys, welcome to Amelia Show. Jadi kali ini gue nggak sendirian bersama dengan kakak Putri. Iya, kakak Putri kerjanya apa sih kak, kalau boleh tahu kak? Aku freelance model, Ush, mantap. juga talent iklan. Wih. Terkadang ini biasa aja nggak sih? Iya. Jadi kali ini tuh kita lagi dapat request nih kak sebenarnya di di week ini tuh sebenarnya ada request 3 zodiak yaitu Sagittarius, Capricorn dan Virgo. Nah kebetulan kan kakak Putri ini Virgo, jadi kita bisa langsung nanya ada sumbernya kalau misalkan dari semua riset yang kita dapat ada yang kayak kurang ngena apa sebenarnya emang seperti ini sih gitu. Sebenarnya sebelumnya aku pengen bacain dulu ya Virgo itu seperti apa. Jadi sifat umum yang dimiliki oleh seorang zodiak Virgo adalah sedikit tertutup serta selalu menginginkan kesempurnaan. Kamu tertutup nggak anaknya? Tertutup sih enggak ya menurut aku. Tertutup kan ini tertutup? Iya tertutup, benar. Nggak salah loh. Nggak salah. Iya benar. Tertutup nggak yang begitu misterius banget enggak sih. Cuman terkadang tuh kalau zodiak Virgo menurut aku tuh kayak lebih nggak mau terlalu melihatkan dirinya gitu. Cuma nggak tertutup. Maksudnya tuh kayak kayak gimana ya, ngobrol nih tapi nggak semuanya keluar. Tapi bisa dekat sama orang gampang tapi bukan tidak berbagi informasi. Benar banget. Kayak gitu. Dan seorang Virgo ini mampu melakukan analisa terbaiknya ketika memiliki masalah dan berusaha mencari solusi terbaik. Anaknya problem solve banget emang. Sedikit. Sedikit ya. Jadi selain itu katanya Virgo ini perfeksionis nih kak. Virgo juga banyak menyukai keindahan. Iya aku tuh sering lihat Instagram kamu kan, cocok ya benar ya. Jadinya kakak Putri ini suka foto-foto yang view-nya tuh pemandangan yang bagus-bagus alam. Kita lanjut lagi. Di sisi lain seorang Virgo juga sangat perfeksionis seperti yang tadi sudah dibilang dan teliti juga sehingga ia mudah mengkritik banyak hal. Tapi kalau menurut aku ya orang yang suka kritik tuh lumayan rese kak. Buat aku pribadi ya. Setuju atau enggak? Setuju, tapi setujunya Virgo tuh emang suka kritik. Suka kritik, tapi kadang kalau misalkan dia nggak berani ngomong, dia kritik di dalam hati aja. Maksudnya aku juga sering kayak misalkan nih orang itu pakai baju warnanya ngejreng, misalkan kayak hijau, ketemu kuning. Iya, terus kayak yang aku nggak ngomong langsung dong, yang kayak cuman apa sih kayak ini dalam hati. Iya. Ada juga mungkin yang langsung ngomong. Secara nggak sengaja. Iya, ada. Oke. Dan katanya juga terkadang tuh sifat perfeksionisnya itu tuh bikin orang-orang di sekitar itu menjadi kurang nyaman kak. Iya. Jadi kalau menurut aku tuh perfeksionis yang bikin nggak nyaman tuh sebenarnya ada skema yang sebenarnya kita bisa melalui secara cepat, tapi menurut Virgo tuh enggak, rulesnya tuh ada A, B, C, D. Bener banget. Kalau aku rasa diri aku tuh emang yang kayak gitu, cuman kadang aku nggak sadar ngelakuinnya tuh nggak sadar, tapi pas udah lewat baru kayak iya bener juga ya, kenapa kok seribet itu ya, gue mikirnya kenapa harus seribet itu, padahal kan sebenarnya bener kata dia tadi gampang. Bisa lebih gampang. Iya. Jadi ini ada yang relate juga ya. Ini aku masih bacain sifat-sifat umumnya loh, belum yang positif negatifnya udah mulai ada yang relate ya. Dan Virgo juga sering kali disebut sebagai zodiak yang ditakdirkan untuk mengabdi. Anaknya setia banget ya. Kok jawabnya panjang? Mungkin, aku nggak tahu, nggak bisa nilai diri sendiri ya sih? Ya, betul. Karena hal ini juga Virgo adalah seseorang yang dapat diandalkan. Kamu orangnya dapat diandalkan nggak? Ya. Bener. Menurut aku ya. Jadi kalau misalnya aku kasih kamu kepercayaan untuk aku ada project ini nih, kamu harus jadi talentnya Put ya. Kalau aku yakin. Iya. Dan kamu langsung all out. Kalau aku yakin ya. Para videografer, fotografer, klien di luar sana yang pengen menggunakan Putri sebagai talent, langsung hubungi aja nomor di bawah ini. Oke, ketika ia diberikan suatu tugas, maka Virgo akan berusaha sebaik-baiknya dan melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Nah, seperti yang tadi dibilang ya. Nah, manusia itu tidak lepas dari kegiatan-kegiatan atau kehidupan-kehidupan positif dan negatif nih kakak Putri. Jadi kita lagi ngebahas Virgo, kita pengen bahas juga sifat-sifat positif yang dimiliki sama Virgo. Oke. Boleh dibacain nggak kak? Oke, nomor 1 ya. Satu, sosok yang cerdas. Nah, kayak enggak deh. Langsung enggak. Oke, lanjut. Seorang Virgo adalah sosok yang cerdas ya. Virgo selalu sibuk mengumpulkan informasi serta benar suka kayak nyari seluk-beluknya. Misalkan aku pengen tahu nih tentang aku mau pelihara kucing misalkan, pasti aku kayak ini sakit nggak ya nanti kayak gini gitu, cari tahu banget gitu. Nanya berarti anaknya memang tidak mau ketinggalan informasi sehingga nanti saat melakukan sesuatu tuh nggak salah. Betul. Nice banget, makanya positif ya.
positif. Oke. Tapi terkadang ya ada lah ketinggalan dikit. Namanya juga manusia. Oke. 2, logis. Logis. Anaknya Sosok logis nggak? yang cerdas, seorang logis ketika membuat suatu keputusan. Enggak. Enggak lagi. Yang jadi akunya gimana? enggak. Oh, yang akunya enggak. Oke. Mungkin Tapi Virgo lain ada. ini tapi kan mereka nggak akan sembarangan membuat keputusan, itu berarti bener kan sebenarnya, karena mereka logis anaknya seperti yang tadi kamu bilang juga. Jadi sebenarnya itu masih ada iyanya juga kan di sini. Iya sih. Karena hal ini tuh Virgo selalu melihat seluruh isi-isi sebelumnya. Jadi kayak tadi sebelum syuting ini kita sempat ngobrol-ngobrol. Nah, Kak Putri tuh punya pikiran yang kayak kalau gue mau ngambil kanan, gue juga akan pikirin yang sebelah kiri. Berarti masih logis ya. Logis. Oke. Yang ketiga itu seorang pekerja keras. Virgo tuh selalu tahu bahwa hal-hal baik yang akan datang kepada mereka itu, dan mereka selalu berusaha mengandalkannya. Seperti yang tadi sudah dibilang, orangnya dapat diandalkan. Jadi dia akan selalu bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan gitu. Nah, menurut kamu sepanjang pekerjaannya sudah kamu lakukan, kamu pernah ngelakuin satu yang menurut kamu anjir nih, gue harusnya bisa lebih lagi nih, tapi karena ada satu dan lain hal, mungkin ada konflik atau lagi ada masalah di hidup, jadi saat lagi kerja jadi nggak maksimal, itu ada nggak? Aku sih nggak pernah yang kayak nyesel apa yang aku udah lakuin ya, tapi kadang ya pasti ada lah yang ngehambat atau ada penghambat ya. Iya, penghambat pasti tapi ada lah. Kerja tetap profesional dan all out ya. Makanya banyak di calling klien banget nih ya. Enggak juga sih. Dilihat-lihat juga. Langsung promosi guys. Oke, yang keempat ini katanya Virgo tuh anaknya artistik. Bener nggak? Tapi sesuai pekerjaannya emang pekerja seni juga kan? Iya, pekerja seni. Yes, kreativitas seorang Virgo selalu ada dalam diri mereka dan tidak pernah pergi. Seolah-olah sifat artistik mereka tuh mengalir dari dalam darah mereka, meledak. Ada pisau nggak? Woi, jangan! Jadi pas keluar warna-warni. Warna-warni, iya. Dan Virgo tuh sangat suka mengekspresikan dirinya melalui tari, musik, acting, atau menggambar. Nah, kamu tuh ada yang kamu suka nggak tadi? Musik, tari? Musik, tari juga suka sih, cuman nggih bisa. Nyanyi juga suka. Tapi nggak bisa. Bisa, cuma nggak yang bagus ya, buat diri sendiri aja. Menggambar bisa menggambar. Diri. Bisa. Boleh kita coba, abis ini kita coba untuk menggambar bisa, ya? lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran TK lah gitu. Oke, Kakak Putri akan bacain yang kelima. Oke, yang kelima, rapi. Virgo adalah sosok yang tidak suka dengan hal-hal berantakan. Iya, nggak suka. Tapi ya. Gue juga nggak suka hal berantakan sih. Iya. Walaupun di studio ini berantakan ya. Oke, tapi kan yang terlihat di kamera tidak berantakan dong. Enggak dong, tetap ya. Kalian nggak lihat aja di Jangan. Aku zodiaknya Scorpio, Kak. Scorpio ya. Iya. Kenapa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Nggak tahu sih saya. Yang keenam boleh bacain lagi, Kak? Oke, yang keenam, percaya diri. Virgo adalah seorang perfeksionis dan selalu menuntut kesempurnaan. Kesempurnaan kayak judul lagu gak sih? Lagu siapa? Rizky Febian. Masa nggak tahu? Oh iya, gimana? Coba nyanyiin dong, Kak. Nggak bisa. Oke, terus percaya diri ya. Aku ngerasa diri terlalu percaya diri kadang ya. Overconfidence. Tapi menurut aku tuh juga sih sebenarnya. Bukannya bagus ya overconfidence ya? Bagus, tapi ada juga nggak bagusnya, Kak. Kenapa? Kayak terlalu pede banget loh gitu loh. Tapi kan orang yang overconfidence, tapi plus minus sih ya. Tapi yang aku lihat adalah sisi baiknya kalau dari orang yang overconfidence adalah saat lu pengen baru mau dikasih tanggung jawab nih ya, lu udah bisa kayak oke, gua kan lakuin ini semuanya. Jadi sudah ada kepercayaan diri sebelum dikasih pekerjaan itu, atau enggak kayak melihat masa depan tuh nggak yang suram banget. Karena gue udah percaya diri, gue pasti akan sukses, gue akan ini, dan gue punya jalan-jalannya sendiri. Yang tadi logis itu tuh juga tuh, Kak. Ya kan, bener kan? Bener. Gitu. Jadi kita lanjut aja langsung bahas dari sifat negatif yang dimiliki sama Virgo. Kenapa lo senyum-senyum? Senyum-senyum. Oke. Yang pertama, aku yang bacain deh, Kak. Yang pertama ini sifat negatif yang dimiliki sama Virgo, katanya dia anaknya kritis banget. Zodiak Virgo merupakan salah satu zodiak memiliki karakter yang cerdas. Selain cerdas, Virgo adalah sosok yang kritis ketika berpikir. Bener nggak? Bener. Kritisnya dalam apa kamu, Kak? Maksudnya lebih kayak kehidupan bersama keluarga atau yang kayak pekerjaan? Kalau kritis tuh bukannya yang, kalau yang aku pikir ya, sifat kritis aku tuh kayak nggak percayaan. Oh, kamu lebih ke sana. Berarti kamu lebih kritisnya terhadap orang-orang di sekitar kamu, di luar keluarga. Betul. Oke. Sayangnya Virgo merupakan sosok yang kritis karena cara memandang terhadap orang lain. Oh iya, bener banget tuh, Kak. Bener. Iya. Jadi siapa sih yang bikin kok bener sih? Kebetulan aku yang ngetik tadi, Kak. Okay. Jadi kadang-kadang tanpa pikir panjang sehingga membuat orang lain tuh merasa nggak nyaman dengan judgement-nya yang diberikan sama Virgo. Tapi kan sebenarnya
Tapi kalau orang lain terus kita judge, menurut aku tuh hal yang wajar, Kak. Menurut aku ya. Ya. Karena kan sebenarnya kita belum saling mengenal. Jadi ya wajar jadi terjadi pikiran-pikiran kritis itu tuh menurut aku wajar karena kita belum saling kenal gitu. Berarti ya nggak salah dong sifat kritis. Ya juga ya. Apa yang ditaruh di negatif ya kan? Aku minta maaf ya kakak. Yang kedua, oke aku kalah kali ini. Yang kedua, katanya Virgo itu keras kepala. Nah baru tadi tuh contohnya dia langsung dibilangin. Poin 2-nya langsung keras kepala. Betul. Saking perfeksionisnya, Virgo menjadi sosok yang keras kepala terhadap segala sesuatu. Virgo memiliki gambaran yang jelas terhadap visi yang ingin mereka capai. Betul. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah visi mereka. Kalau ini berarti harusnya Apa? baik dong. Iya Baik kan? bagi diri dia sendiri. Oh. Itu karena pikirannya ya. Karena kayak misalkan nih, aku tuh dilarang misalkan sama keluarga nih. Awal-awal keluarga aku tuh nggak suka sebenarnya aku terjun ke dunia entertain. Iya, modeling. Tapi menurut aku yang kayak selagi masih aman-aman aja, menurut aku nggak apa-apa lah gitu. Tapi ya dari orang tua pasti pengennya tuh anaknya yang baik-baik aja. Akademis. Iya betul. Iya. Yes, Oke, jadi Virgo tuh lebih untuk tutup kuping dan menutup diri dari saran yang diberikan sama orang-orang lain. Betul. Termasuk keluarga. Ya. Wah. Oh makanya ini jadinya masuknya ke negatif karena keluarga aja Iya. sampai lu dibilang keras kepala kayak Iya. gitu. Yang ketiga kakak boleh bacakan? Oke, yang ketiga suka pilih-pilih. Virgo adalah salah satu zodiak yang suka pilih-pilih pada setiap aspek. Entah itu di pasangan, Kenapa ada penekanan? makanan, atau bahkan acara yang ingin mereka saksikan. Betul Tapi, banget. Ini sekali lagi ya, pilih-pilih tuh masih kalau buat gue ya masih Wajar ya? masih wajar. Betul. Gitu. Iya nggak? Iya. Karena kan biar lu nggak salah pilih. Jadi lu harus pilih-pilih. Apalagi pasangan. Pasti kan semua orang punya kriteria. Nggak mungkin gue memaksakan dia untuk mencintai gue. Terus nanti nih ada love lagi. Aduh mohon maaf nih kak, ngeditnya nggak sampai ke sono kak. Capek ya. Gitu. Jadi kan memang sebenarnya sudah punya kriteria sendiri. Menurut gue suka pilih-pilih itu bukan termasuk salah satu sifat yang ini deh. Negatif ya? Negatif. Atau mungkin ini kak, ini gue baru terbayang sesuatu kegiatan. Misalkan kalau misalkan kita lagi touring bersama dengan tim fotografer atau dengan model-model, terus kita harus pergi ke Bali misalkan, dan ada destinasi yang kayak, kayaknya kita kan foto di sini bagus deh, terus lu kayak nggak mau, apaan sih tempatnya nggak bagus deh. Oke. Mungkin lebih kayak gitu kali ya. Nah, tapi kalau aku ya, misalkan aku tuh nggak suka, aku emang pilih-pilih. Misalkan kita ada pilihan mau pakai baju deh, kamu mau photoshoot pakai baju yang ini ya. Sedangkan pilihannya ada yang lain yang aku suka. Tapi yang mereka kasih, aku tetap pakai. Cuman sebenarnya aku suka yang itu. Jadi yang di sini nggak begitu bagus. Kalau misalkan dia ngasih yang kamu boleh milih, nah itu bisa aku kasih maksimal bagus banget fotonya misalkan gitu. Jadi nggak yang egois juga enggak sih. Enggak. Nahan, Tapi, lebih ke nahan. Poin yang 4 egois tuh kak. Ya apaan sih? Yang keempat langsung aja kita bacain katanya egois. Langsung disebut perempuan Virgo tuh cenderung bersifat egois dibanding yang cowok-cowok dan tidak jarang sifat ini menimbulkan masalah pada hubungan asmara maupun sosialnya. Boleh ditanya sama Ayang nggak sih gimana? Perempuan Virgo cenderung bersikap egois. Bener apa enggak? Sebagai kamu dulu deh, bukan secara Virgo pada umumnya. Kalau aku ya ngerasa diri aku egois, enggak ngerasa aku. Ya, egois juga, langsung egoisnya dicontohin, langsung dicontohin. Aku nggak ngerasa. Kalau orang nganggap egois ya udah. Oke, kita lanjut aja daripada terjadi pertengkaran dalam podcast ini. Yang kelima adalah selalu merasa khawatir. Salah satu karakter negatif yang melekat pada Virgo adalah sifatnya itu selalu khawatir. Karena Virgo itu selalu cenderung kesulitan untuk bersantai sejenak di dalam pikirannya. Bener nggak? Benar. Aku emang kayak berarti worry banget ya? Kadang. Oh, iya. Berarti bisa dibilang overthinking. Overthinking banget. Oh, berarti. Tapi kalau aku ya, aku bukan nggak tahu Virgo yang lain kayak gini juga apa enggak. Kalau aku tuh orangnya yang suka nahan. Aku sebenarnya khawatir, tapi aku bisa ngeliatin kalau aku tuh baik-baik aja gitu. Lebih seringnya kayak gitu. Maka hal itu akan menjadi bulan-bulanannya dalam pikiran Virgo biasanya kayak gitu tuh ya. Betul sekali. Oh, jadi kekhawatiran ini tuh akan menetap meskipun masalahnya telah selesai dan baik. Karena takutnya akan terulang kembali. Betul. Jadi bisa jadi waspada dan aware gitu. Oh, tapi menurut gue orang-orang yang overthinking itu sebenarnya harusnya adalah
Maksudnya gini, orang-orang yang overthinking itu adalah orang-orang yang harus selalu ditemani. Karena nggak bisa sendiri. Karena while dia sendiri itu overthinkingnya akan parah banget. Bener nggak? Kalau iya sih. Iya kayaknya. Iya kan? Jadi kalau, ini gue cuma melihat dari beberapa riset yang pernah gue lakukan aja ya. Jadi orang-orang yang overthinking itu memang kita selalu nggak boleh biarkan dia sendirian. Karena saat dia sendiri itu dia akan bermain dengan pikiran-pikiran yang sendiri. Kalau misalnya ada teman, dia akan mencoba untuk tukar pikirannya walaupun nggak semuanya diceritakan. Balik lagi, Virgo tuh masih ada tertutup dikit kayak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, tadi tuh kita udah bahas segala sesuatu yang dimiliki sama Virgo dari positif dan negatifnya, dan ini pun sebenarnya hanya sebagian dan sifat umum yang dimiliki sama Virgo. Sebenarnya kan kalau positif itu banyak banget. Ada juga yang Virgo tapi sebenarnya nggak Virgo banget. Nah, katanya tuh yang Virgo menuju September ya katanya. Hah? Virgo tuh bukannya emang September nggak sih? Yang Agustus kan ada yang dari Agustus ke September. Oh, jadi ini yang ke? Ya aku nggak tahu. Ini kan secara umumnya. Aku ngambil risetnya secara umum kayak gitu. Nah, biasanya nih udah senyum-senyum aja lu. Nah, kok gini? Iya, karena ini biasa. Gue nggak tahu juga ya. Di sini tuh selalu dipertanyakan hal-hal seperti ini, Kak. Jadi kita mencoba untuk memberikan informasi kepada Milpips yang di rumah. Milpips tuh adalah penonton setia kita. Hai. Namanya Millennial Milpips, Millennial People, Millennial People gitu. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal seksualitas yang dimiliki sama Virgo. Seperti apa? Kita akan baca dulu secara singkat. Jangan senyum-senyum aja lu. Enggak senyum doang kok. Oke. Zodiak Virgo memiliki karakter sifat yang positif terhadap keintiman fisik. Kamu anaknya berarti physical touch? Iya. Oke. Kualitas tersebut bisa membantu mereka berhubungan dengan pasangan. Tapi aku pengen konfirmasi lagi ya. Physical touch itu nggak selalu berkaitan dengan seksual, bener nggak? Betul banget. Physical touch itu sama pasangan itu yang penting ada sosoknya di sebelah, lu saat lu capek bisa bersandar, saat lu tahu kemana dia lelah bisa pegangan tangan, kayak gitu ya, bukan sedikit-dikit tentang seksualitas. Betul. Jadi para Virgo ini ingin memastikan bahwa kenikmatan seksual itu bersifat timbal balik, yaitu pasangan mereka dapat menikmati keintiman hubungan seks setiap detiknya. Oh, jadi Virgo tuh nggak egois kalau di dalam seksualitas ini nih gitu. Jadi kita akan kasih beberapa tips bagaimana sih sebenarnya berhubungan seks dengan si orang Virgo ini. Bukan how to doing sexnya ya, tapi how to intimate baru masuknya into sex gitu. Jadi jangan salah kaprah. Iyanya deg-degan. Oke, jadi kita baca dulu Kak. Yang pertama silakan dibaca. Oke, 1, Virgo sensual secara alami. Sensual secara alami. Oh, berarti dari karakter bentuk fisiknya tuh Virgo tuh udah sensual, Kak. Oh, gitu ya? Iya. Boleh dibaca lagi lanjutannya, Kak? Virgo tampaknya sensual secara karakter. Karena mereka adalah masuk elemen bumi. Maksudnya gimana tuh? Tanah, earth. Jadi kan ada elemen tuh ada yang air, api, angin, bumi. Oh gitu. Ya, paham. Mereka akan mencoba hampir semua hal sekali. Oh ya. Oke lah. Oh iya, maksudnya gitu. Bukan oh iya. Gitu. Kok nadanya gitu ya? Bye-bye sama nada. Takut di-cut ntar masuk TikTok. Duk. Jika mereka tidak menyukainya, mereka akan memberitahu Anda dengan cepat dan ingin terus pindah ke opsi lain. Oh gitu. Oh, dia berarti ini kayaknya opsi lainnya itu dalam adegan diranjangnya nanti Kak, kayak gitu. Oke. Jangan takut untuk mengungkapkan keinginan Anda kepada seorang Virgo. Nah, jadi langsung ngomong aja mau apa gitu. Iya kan? Iya, oke. Aku jelasin yang ada di sini. Ketika mereka tertarik, mereka akan bekerja lebih keras untuk membuat fantasi Anda menjadi kenyataan. Wow, baik ya. Bahkan jika itu lebih baik dari yang Anda bayangkan. Nice banget loh. Nice banget. Berarti itu sebenarnya tadi suka ada dibilang kan Virgo egois, ternyata di sini enggak, dia bisa ngalah di sini. Dia ngalahnya di sini kayaknya, guys. Oke. Kita lanjut aja yang kedua. Udah mulai pusing parah nih. Yang kedua, pasangan Virgo yang selalu didahulukan. Emang iya? Ketika Anda mulai berbagi kamar sang pasangan, maksudnya gimana? Jadi kayak kamu udah sering main ke kamar pasangan gitu. Tidak jarang menemukan perhiasan berkilau atau sebatang coklat lezat di atas bantal. Cukup mengetahui bahwa mereka dihormati oleh seorang penonton. Oh, ini aku tahu nih maksudnya nih. Maksudnya gini, misalkan aku adalah Virgo, kamu adalah pasangan perempuan Virgo. Jadi aku akan nge-treat kamu, jadi aku akan bikin kamu senang duluan. Sebelum kamu masuk ke adegan ranjang, kamu akan ngeliat dulu kayak
ada coklat, ada perhiasan di tempat itu. Jadi kamu kayak langsung gini, sayang, balik badan baru melakukan ke adegan seksnya itu. Jadi dia ada kalau di istilah adegan seksualitas itu ada namanya foreplay, Kak. Nah, sebelum foreplay dia nyenengin pasangannya dulu dengan pemberian-pemberian yang dia kasih. Lu keren banget, Virgo. Ini Virgo cowok apa cewek? Ya kan ini kan apa namanya? All gender. Oke. Yang ketiga, silakan, Kak. Oke, yang ketiga Virgo yang rasional. Virgo memiliki kebiasaan tetap dalam pikiran mereka. Oke. Sehingga kontak fisik dapat membantu mereka terhubung kembali dengan tubuh mereka. Nah, ini kan aku pengen nanya dulu, Kak. Karena kamu kan si love language-nya physical touch. Kita akan jauhkan dari hubungan-hubungan seksual ini dibanding keadaan-keadaan yang sebenarnya. Iya. Dan kita juga menjauhkan pembahasan seksual karena akan terlalu melebar. Oke. Jadi orang-orang yang irasional seperti yang tadi dibilang sama Virgo ini, sukanya dengan sentuhan fisik itu akan membalikan kondisi fisik mereka. Benar atau enggak saat kamu misalkan bersentuhan sama pasangan kamu lagi kamu capek, itu kamu bisa nge-recharge badan kamu tuh misalkan. Ayang capek. Terus gitu. Kayaknya iya. Iya, berarti benar. Jadi memang rasional. Virgo itu membutuhkan pasangan agar mereka bisa nge-recharge badannya mereka lagi. Gitu kan ya? Iya benar. Tapi kayaknya nggak cuma Virgo nggak sih? Kayak cewek-cewek teman-teman aku yang nggak Virgo juga kayak gitu deh. Kayak gimana tuh, Kak? Yang kayak gitu tadi, yang bisa ngecas badannya. Oke, kita lagi pindahin aja. Kayak apa? Kayak power bank. Oh iya benar juga. Yang keempat. Oke, yang keempat, dengan siapa Virgo bisa puas secara seksual? Nah, oke. Ini nice ini. Gak tahu, diri sendiri bisa gak sih? Bisa harusnya. Bisa. Iya. Kalau aku sih lebih pilih diri sendiri. Oke, kita baca dulu. Oke, sekarang kita tahu hal-hal yang harus Anda ingat sebelum memulai kehidupan seks Anda dengan seorang Virgo. Nah, kemampuan seks Virgo rupanya mengikuti seberapa berani dan liar pasangan. Oke. Menurut seks terapis kosmopolitan Rachel Morris, aku pernah dengar deh. Oh ya. Para Virgo bisa melepaskan diri dari cangkangnya jika ia memiliki pasangan yang berani dan mampu memancing keliarannya di ranjang. Di ranjang. Oke. Namun jika pasangannya penurut dan manis, nih balik lagi ke pria nih. Pria Virgo akan memperlakukan dengan hati-hati. Berarti yang atas itu untuk yang cewek, yang bawahnya untuk yang cowok gitu. Tapi tadi yang seperti kamu bilang, Kak, kayaknya kalau dengan siapa puas dengan diri sendiri tuh kalau di dalam area seksual ya, Kak, itu masih bisa. Karena kan kita ada istilahnya kalau misalnya seksualitas itu kalau cowok tuh masih ada namanya si onani itu kan. Kayak gitu. Itu bisa merasakan kepuasannya sendiri dan cewek juga ada si adegan kegiatan tersebut kan. Itu pun menurut gua itu adalah cara yang lebih baik dibandingkan kalian harus cari pasangan orang lain. Bener nggak? Betul. Jadi kamu sebenarnya bisa nikmat dengan diri kamu sendiri kayak gitu. Iya, seperti itu. Seperti itu. Nah, dari semua kegiatan seksualitas ini, Kak, aku mau tanya agak-agak menjurus, boleh apa enggak? Oke, jadi sebenarnya aku penasaran sama ini aja sih, Kak. Sensual secara alami yang dimiliki sama si Virgo. Kalau misalkan ketemu pasangan, ini kita bermainan logika aja, Kak. Saat kita ketemu pasangan itu, Virgo kan punya sensualitas alami yang dimiliki sama karakternya Virgo nih. Nah, kamu tuh mencari pasangan itu juga sesuai dengan karakter yang kamu mau atau kamu nyarinya di sifat? Aku lebih ke sifat, tapi nggak ngabain yang pertama. Berarti tetap ada si bentuk karakter fisiknya juga kan ya? Karena beberapa orang tuh ada yang suka bilangnya, ya gue mah yang penting mah baik aja. Enggak, itu bullshit banget. Nah, itu dia. Makanya aku tadi mau konfirmasi tuh, Kak. Karena memang sebenarnya manusia itu ngeliatnya dari mata dulu, bukan ngeliat pakai hati. Kecuali lu dewa. Bisa nembus dari mata lu nerawang langsung ke hati kayak gitu. Bener nggak? Bener lah. Iya, gak jadi mungkin yang kayak lu ngeliat dia terus lu langsung jatuh cinta gitu, nggak mungkin dong. Nah, gitu. Nah, habis itu baru dari ngeliat karakter casingnya, baru kita akan secara pendekatan ketemu di dalam hatinya gitu. Pas plek, nah baru. Pas apa? Plek. Oke. Plek tuh kayak gimana, Kak? Yang kayak cocok gitu, cocok. Ini nih gitu loh. Nah, tadi kan sesuai secara alami dari bentuk fisik, kemudian dari hatinya sudah oke. Misalkan diajak ke arah seperti ini, terus? Akan oke atau enggak kalau di kamu? Maksudnya gimana? Kayak ini kan gimana cara tingkat seksualitasnya si Virgo secara alami dari karakter, terus tiba-tiba udah cocok, langsung bisa nggak langsung ke adegan ranjang atau kamu perlu kayak prosesnya ini dulu gitu, Kak?
Iya, proses dong. Proses kan bener. Iya. Nah itu dia tuh, proses dulu, nggak semuanya tuh secara instan cepet. Nggak ada. Gitu. Waduh, keras banget nih anaknya nih, keras kepala. Langsung bilang nggak ada. Kayak gitu guys. Nah, merasa puas dengan perbincangan kita kali ini? Kakak Putri gimana? Seru sih, seru ya. Bahas-bahas zodiak tuh emang kayak enak gitu, kayak bener. Jangan deh, udah lanjut aja deh. Apa sih? Enggak, tadi aku lagi berpikir, menurut kamu tuh sebenarnya di era millennials, Gen Z yang sekarang udah mulai naik daun banget nih, perlu nggak kita tuh sebenarnya mempelajari tentang zodiak, jadinya kita lebih mengerti karakter orang tuh ya dari zodiaknya dulu yang bisa dipelajarin lah. Perlu sih, perlu banget. Kalau menurut aku ya, karena ada sebagian kecil yang relate, ada juga yang enggak. Benar. Walaupun nggak semua zodiak punya dengan sifat umum yang sama, tapi sebenarnya dengan mempelajari sifat-sifat tersebut itu adalah hal-hal baik sebelum kita melakukan pendekatan. Betul banget. Jadi kalau misalkan lagi PDKT ya udah nggak apa-apa. Kamu zodiaknya apa gitu. Kalau nggak usah tanya tanggal lahirnya, ya gak? Wah, aku tuh masih belum belajar tuh Kak tanggal lahir. Kan bisa dicek di Google aja. Oke, jadi menggunakan smartphone kamu juga untuk bisa jadi orang yang smart. Iya. Oke, terima kasih Mipip perbincangan kita kali ini tentang Virgo. Bagaimana? Anda puas dengan semua yang kita bicarakan? Dari positif yang negatif yang dilakukan yang dimiliki sama Virgo. Kalau misalkan kalian lagi punya pasangan atau lagi udah in relation sama Virgo, atau mungkin bebeknya dia, iya, jadi bisa mempelajari hal-hal tersebut. Nanti kalian rewind aja, kalian pelajari, oh ternyata tuh Virgo harus seperti ini, sifat negatifnya seperti ini, jadi gue harus seperti ini biar nggak salah langkah. Betul. Ingat ya, Virgo tuh anaknya rasional, dia punya pola pikir kanan, tapi dia tetap memikirkan yang kiri. Jadi hati-hati, jangan sampai lu ngerasa wah gue cocok nih sama dia, belum tentu, dia masih punya pikir jalan sebelah kiri. Yang lain. Nah, hati-hati. Oke, Mipip, terima kasih semuanya udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Follow juga Instagramnya di omilia.show, YouTube dan TikToknya di Omilia Show. Instagramnya Kakak Putri apa? Putri Anissa Rahmi _ Panjang banget. Namanya panjang ya. Itu semuanya ada satu huruf atau ada double huruf? Putri Anissa _ Rahmi _ Oke, gitu. Jangan lupa follow Instagram aku di Ronald Alan. See you in the next time.